Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 356. Kenshin yang bertemu Iwan. Lalu mereka pun saling bicara, saling bertanya, terutama yang menyangkut lahan desa. Kenshin pun akhirnya berkata pada Iwan, "Wan, besok aja kita langsung ke perusahaan itu. Aku akan bertanya masalah rumahmu serta tanah warga di sini. Kenapa bisa diambil paksa? Aku mau tahu alasannya. Kalau hanya masalah hutang, itu mudah diselesaikan. Tapi kalau mereka memang sengaja untuk mengambil tanah itu, kita akan melawannya." Iwan pun menjawab, "Oke bro, gua setuju. Tapi sebelumnya gua minta maaf bro. Lu datang ke sini, malah menemui masalah. Gua jadi nggak enak bro. Merepotin lu nantinya." Dan Kenshin menjawabnya, "Lu bilang apa Wan? Kita ini kan teman. Lagian lu udah membantu perusahaan ayahku, sampai menyamar-nyamar segala. Lu pun tak mau imbalan. Jadi ini anggap aja Wan. Gua membalas kebaikan itu. Lu kagak usah khawatir. Nggak usah bilang merepotkan. Santai saja Wan." Dan Iwan pun menjawab, "Oke bro, terima kasih. Memang saat ini gua butuh bantuan sekali. Apalagi ibuku sakit." Beliau pun sampai sedih. Tanah satu-satunya peninggalan ayahku sampai disita. Jadi sebenarnya bro, ini pun dari tadi gua sudah jengkel sekali. Ingin bertemu orang-orang itu, pengusaha yang merampas desa ini. Meskipun sebelumnya sudah dibilang, warga desa ini pernah ke sana untuk menuntut haknya kembali, namun tetap saja kalah. Kalau gua ini bro, masih nggak mau menyerah. Gua akan mencoba untuk melawan mereka." Mendengar bicaranya Iwan, Kenshin pun mengiyakan. Dan di saat bersamaan, bos besar yang di tempat kerjanya didatangi karyawan perusahaan yang mengabarkan Bang Hotman telah datang dan segera ingin bertemu. Begitu pula dengan pimpinan perusahaan lain. Sudah tiba juga, mereka pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Dan ayahnya Kenshin berkata tentang suatu hal yang penting. Beliau itu bicara, kalau di suatu tempat, ada seorang pengusaha yang berbuat semena-mena, menipu banyak warga, dan menguasai tanah penduduknya. Tanah itu pun tempat tinggalnya Iwan, teman baiknya Kenshin. Rumahnya yang ada di desa telah disita perusahaan. Bahkan ada banyak warga yang mengalami nasib yang sama. Rumahnya diambil paksa. Ayahnya Kenshin bercerita secara panjang lebar, termasuk juga perlakuan pengusaha itu ke Kenshin yang dinilai meremehkan. Bos besar yang di tengah pertemuan, beliau pun memerintahkan agar masing-masing orang untuk datang ke sana secara bersama-sama, membebaskan tanah warga dari cengkraman pengusaha Bang Hotman, Pak David, Pak Michael, bahkan ayahnya Kaori, serta pula pimpinan yang lain, termasuk Pak Andi. Mendengar itu semua, mereka pun juga sama, merasa tak terima saat tuan muda direndahkan. Bahkan Bang Hotman sampai berkata, "Waduh, benar-benar gawat ini. Apa pengusaha itu belum tahu siapa tuan muda kita? Sampai melarang melewati jalan untuk masuk ke desa, melarang pula memfoto-foto, menghapus isi handphone segala. Cari gara-gara saja mereka itu. Benar-benar ini keterlaluan. Sudah berani mempermainkan tuan muda. Ini kalau dibiarkan saja, mereka tak akan berhenti. Bisa-bisa juga para warga desa di situ nanti akan ditindas. Bahkan lama-lama, mereka semua akan diusir dari kampung halamannya." "Tenang saja bos. Saya ini sudah puluhan kali menangani masalah tanah. Tak pernah kalah dan selalu menang. Saya sudah hafal betul liku-liku jalannya. Bang Hotman ini siap membantu. Siap pula memberikan pelajaran pada pengusaha yang sombong itu. Hari ini juga, segera akan saya cari infonya. Akan saya hubungi semua relasi yang berkaitan dengan masalah itu." Bos besar pun menjawabnya, "Bagus itu Hotman. Kabar baik darimu aku tunggu." Begitu pula dengan Pak Michael, Pak Henry, serta Pak Andi. Mereka pun berkata sama, akan menyiapkan yang terbaik untuk membantu warga desa. Dan inilah detik-detik yang menegangkan. Bos-bos perusahaan besar akan membuat perhitungan
Pada pengusaha yang sombong, mungkin ini juga pertama kalinya. Para pimpinan perusahaan itu, serta banyak pengacara yang terkenal, akan datang ke desanya Iwan. Dan mereka pun kini tengah mempersiapkan tentang segala hal yang akan dibutuhkan. Hari itu pun berjalan hingga malam datang menjelang, dan tak terasa yang direncanakan. Kini telah tiba saatnya Kenshin yang menginap di desa. Untuk pertama kalinya, ia pun bangun pagi di tempatnya Iwan ini. Kenshin merasakan udaranya sejuk sekali. Sejauh mata memandang, dilihatnya pemandangan yang indah. Sawah-sawah dan tanaman yang belum dikuasai perusahaan itu nampak menghijau sekali. Para petani pun sudah bekerja menanam padi. Kenshin merasakan begitu tenangnya melihat apa yang ada di sekitarnya. Apalagi sambil meneguk kopi. Suasana ini begitu nikmatnya. Karena hal itu, Kenshin pun bertekad untuk menolong Iwan agar desa ini bisa lepas dari cengkraman pengusaha yang tak bertanggung jawab. Kenshin merasa sayang sekali kalau suasana desa di sini tak menjadi lestari, alamnya tak indah lagi. Dan kemudian, setelah makan pagi, ketika menginjak pukul 8, Kenshin dan Iwan akhirnya berangkat menuju ke perusahaan yang tempatnya itu sangat jauh dari desa, berada di jalan raya di tengah-tengah kota. Iwan yang meminjam motor tetangganya yang tak lain teman desanya yang bernama Paijo itu sempat dilarang dan dinasehati. Wan, percuma saja Wan lu kesana, itu bakalan sia-sia Wan. Kan kemarin sudah aku ceritain, para warga sedesa ini pun tak digubris oleh mereka. Pulang tak dapat apa-apa, malah dapat lelah dan rasa kecewa. Lu malah kesana lagi, mengulang kesalahan yang sama. Iwan menjawab, itu kan kemarin Jo Paijo. Sekarang itu sudah berbeda. Ini gua kesana nggak sendiri, tapi sama teman gua. Lu belum tahu dia Jo. Dia ini anaknya orang kaya. Gua yakin akan mendapat hasilnya. Kita akan menang. Nah kalau gua sendiri saja, itu pantas lu bilang begitu Jo. Tapi kalau sama temanku ini, itu lain ceritanya. Paijo temannya Iwan menyahut. Wan, lu masih menghayal saja Wan. Katanya temanmu itu kerjanya cleaning service juga. Tapi lu bilang anaknya orang kaya. Bisa aja lo Wan. Paijo melihat Kenshin yang pakaiannya biasa, sedang memandang sawah. Tak meyakinkan sekali, seperti yang dibilang Iwan. Meskipun demikian, Paijo meminjamkan motornya untuk dipakai Iwan dan temannya. Dan kemudian, di waktu kini, setelah Kenshin dan Iwan melakukan perjalanan hampir 1 jam lamanya, mereka pun telah tiba di perusahaannya Larissa. Saat itu hampir jam 10. Kenshin dan Iwan kini di pintu gerbang sedang bertemu Pak Satpam, hendak minta izin masuk ke dalam. Pak Satpam yang bertanya tentang keperluan Kenshin dan Iwan. Setelah mengetahui jawaban keduanya, Pak Satpam itu pun memberitahukan pada orang kantor kalau ada 2 pemuda yang hendak ingin bertemu dengan atasan di sini, menanyakan tentang perihal tanah desa, seperti warga yang sebelumnya. Dan oleh orang kantor tersebut, berita itu disampaikan pada Larissa, yang tak lain wakil ayahnya, orang kedua di perusahaan ini. Larissa yang di kantor kerjanya lalu mendapat telepon, "Mbak, ini ada 2 pemuda yang hendak bertanya lagi tentang tanah desa. Sepertinya ini pemuda dari situ. Mereka masih di pos security. Apa perlu langsung diusir saja? Tak usah diperkenankan masuk." Larissa pun menjawab, "Jangan-jangan dulu. Saat ini saya lagi butuh hiburan. Kita permainkan saja mereka. Siapa tahu bisa membuat kita tertawa." "Oh ya Dennis, suruh security itu untuk memfoto wajah mereka, lalu kirimkan ke nomorku. Gua mau tanyakan dulu pada lurah desa. Ini ada warganya yang datang. Gua mau bertanya, siapa mereka ini? Kok berani sekali datang ke sini?" Dennis pun mengiyakan. Pesan itu lalu disampaikan pada security tersebut. Kemudian Kenshin dan Iwan diambil fotonya dan dengan segera dikirimkan pada atasannya, yang tak lain Larissa. Larissa pun melihatnya. Ia langsung berkata, "Lo ini kan cowok yang kemarin." Ternyata memang benar, dia itu warga desa, masih belum kapok juga. Dasar orang miskin tak tahu diri. Sudah mengerti kita ini orang kaya, masih tak terima saja, mau melawan lagi. Larissa pun lalu mengirim foto itu
ke lurah desa, yang tak lain tuan tanah. Pak Lurah pun langsung menjawab, kalau salah satu foto tersebut adalah bernama Iwan, seorang pemuda yang kemarin merobek bendera perusahaan, yang kerjanya di kota, jadi cleaning service. Larissa pun langsung tertawa, meskipun ia marah. Kemudian ia bicara sendiri, berarti mereka ini teman sesama cleaning service, yang mencoba bertanya tentang lahan desanya. Baiklah kalau begitu, akan kita buat malu kedua pemuda itu, sampai titik penghabisan. Oh ya, cepat suruh mereka masuk ke kantor utama, biar saya yang ke sana. Dan Larissa pun bersiap meremehkan Kenshin dan Iwan di depan orang yang banyak. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya